Salam jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini akan disampaikan beberapa pitutur Jawa yang lainnya. Sebelum kita membahas topik tersebut, kiranya terlebih dahulu diketahui bahwa orang Jawa banyak memiliki berbagai pitutur atau nasihat yang cukup mengesankan, di mana seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pitutur-pitutur ini dapat digunakan sebagai pengendali atau sarana mawas diri terhadap diri kita bila mana kemungkinan akan melakukan perbuatan tercela. Sekaligus apabila orang tersebut telah melakukan kesalahan, pitutur Jawa juga mampu berperan dalam mengembalikan sikap seseorang untuk kembali pada suatu tindakan yang benar, baik kesalahan yang dilakukan tersebut berkaitan dengan diri pribadinya, keluarganya, orang lain, bangsa, negara, atau bahkan kepada Sang Pencipta. Beberapa pitutur Jawa yang dimaksud diantaranya wong salah bakal seleh, aji mumpung. Berikutnya budaya dandang gulo. Pertama, wong temen ketemu, wong salah bakal seleh. Makna yang tersirat dari pitutur ini seperti yang tersurat dalam ungkapannya, yaitu orang yang jujur, rajin, dan tekun bekerja akan menemukan atau yang akan meraih hasil atau kebahagiaan. Sedangkan orang yang berbuat salah hendaknya mengakui kesalahannya, karena kemanapun dia lari atau sembunyi, pada akhirnya keadilan akan menemukan jejaknya, atau dialah yang akan menerima nasib buruk. Karena kata seleh dalam pitutur ini sering dipahami dan diartikan mendapat musibah atau mengalami penderitaan, di mana musibah tersebut bisa dalam bentuk sakit, kecelakaan, kehilangan, atau bentuk musibah-musibah lainnya. Sebagai gambaran pitutur ini, misalkan pada suatu kasus di mana terdapat dua orang yang saling klaim telah berbuat suatu kebenaran. Biasanya orang tua Jawa tidak begitu penting untuk mencari siapa yang berbuat benar dan siapa yang berbuat salah. Oleh karena itu, orang-orang tua Jawa dalam memberikan nasihat kepada kedua orang tersebut seringkali menyampaikan dalam bentuk ungkapan wong salah bakal seleh, yang artinya orang yang berbuat salah akan menanggung akibatnya. Karena sebagai orang Jawa telah memiliki keyakinan bahwa yang berbuat kesalahan pasti akan berbuah keburukan. Berkenaan dengan suatu perdebatan akan suatu perbuatan kebenaran yang sulit dibuktikan oleh kedua belah pihak, seperti pada kasus yang dicontohkan sebelumnya, maka ungkapan wong salah bakal seleh sangat efektif dalam meredam egoisme masing-masing, sekaligus bersifat alangkah indahnya apabila perseteruan tersebut diakhiri. Hal ini tentunya dengan keyakinan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Sang Pencipta. Orang yang telah berbuat salah boleh saja mengaku dirinya benar. Sebagai contoh, koruptor dapat mengelak tuduhan dan akan mengaku dirinya bersih. Pencuri boleh saja menangkis tuduhan karena tidak ada bukti. Begitu juga penipu dapat mengelak tuduhan karena tidak adanya saksi. Akan tetapi, orang Jawa akan mengambil solusi sangat arif dengan ungkapannya wong salah bakal seleh, atau orang yang berbuat salah akan menerima akibatnya. Karena mereka sangat yakin
bahwa Sang Pencipta mengetahui apa yang dilakukannya, dan dengan berjalannya waktu, bukti-bukti kebenaran akan nampak, dan bagi pihak yang merasa dirinya berbuat salah akan merasa gelisah. Ungkapan wong temen ketemu, wong salah bakal seleh mengandung nilai pendidikan, di mana siapa yang bersikap sungguh-sungguh jujur dalam bekerja atau berusaha akan memperoleh hasil yang baik. Sebaliknya, orang yang berbuat salah atau yang menyimpang dan merugikan orang lain akan merasakan akibat dari perbuatannya. Kedua, aji mumpung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata aji bermakna sangat berharga, atau apabila tentang benda keramat berarti dianggap bertua. Sedangkan mumpung berarti selagi atau kebetulan atau ada baik, dan apabila kedua kata tersebut digabungkan, aji mumpung berarti selagi ada situasi dan kondisi yang mendukung atau kesempatan, kapan lagi. Sehingga bagi mereka yang paham bahasa Jawa, pitutur aji mumpung bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dijadikan pedoman mawas diri terhadap segala ucapan maupun tindakan yang akan dilakukan. Agar lebih memahami aji mumpung yang dapat dijadikan pedoman mawas diri, diantaranya berbunyi, mumpung kuoso sopo siro sopo ingsun, yang artinya selagi berkuasa sehingga tidak ingat siapa dirinya, dan juga tidak ingat lagi siapa teman dan saudaranya. Mumpung pinter yur sembrono nerak wewaler, yang bermakna selagi merasa pintar, selanjutnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertindak seenaknya sendiri, melanggar aturan dan norma-norma yang berlaku. Mumpung kuat lan gagah yur tanpa arah-arah, yang bermakna selagi merasa kuat dan gagah, selanjutnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertindak gegabah dan tidak terarah atau semaunya sendiri. Mumpung sugih njur nyenyamah karo sing ringkih, yang bermakna selagi kaya raya, selanjutnya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertindak angkara murka terhadap mereka yang lemah ekonominya. Mumpung menang njur nyawiyah hae liyan, yang bermakna selagi memperoleh kemenangan lalu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bertindak merampas dan menginjak-injak hak orang lain. Pada masyarakat saat ini, penggunaan ungkapan aji mumpung pada prakteknya sangat bergantung pada karakter dari masing-masing pribadi yang menggunakannya. Ungkapan ini dapat berkonotasi negatif atau dapat juga berkonotasi positif. Aji mumpung yang berkonotasi negatif umumnya digunakan oleh seseorang atau kelompok tertentu dalam memanfaatkan peluang atau situasi dan kondisi yang ada untuk melakukan tindakan yang kurang terpuji. Sebagai contoh, mumpung pimpinan sedang dinas luar kota, saya boleh bolos atau bekerja semaunya dan menunda-nunda pekerjaan. Atau mumpung ada kesempatan, saya boleh menggunakan fasilitas kantor seenaknya.
Atau bisa juga, mumpung selagi menjabat, saya boleh memanfaatkan fasilitas dan wewenang yang ada untuk kepentingan pribadi, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Sebaliknya, aji mumpung yang berkonotasi positif umumnya digunakan oleh seseorang atau kelompok tertentu untuk melakukan tindakan yang positif. Sebagai contoh, mumpung ada waktu atau kesempatan, sebaiknya kita gunakan untuk mencari ilmu dan pengalaman. Atau mumpung dikaruniai materi yang berkelimpahan, sebaiknya kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Dan masih banyak contoh-contoh tindakan positif lainnya. Budaya dandang gulo. Dandang gulo terdiri dari dua kata, di mana kata pertama dandang berasal dari kata gegadangan yang dapat diartikan menanti-nanti atau angan-angan atau cita-cita, bisa juga diartikan harapan. Sedangkan kata kedua gulo bermakna manis, indah, ataupun kebahagiaan. Sehingga penggabungan dua kata tersebut memiliki makna menanti-nanti kebahagiaan atau harapan yang indah. Sehingga bagi mereka yang paham bahasa Jawa, pitutur yang tertulis pada dandang gulo juga bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman mawas diri terhadap segala ucapan maupun tindakan yang akan dilakukan. Agar lebih memahami pitutur dandang gulo sehingga dapat dijadikan pedoman mawas diri, diantaranya berbunyi sebagai berikut. Sanepane wong urip puniki, aneng donya iku umpamane mung kaya wong mampir ngombe, umpama manuk mabur lepas saking kurungane, pundi mencoke benjang aja kongsi keliru, umpama wong jan sinanjan ora wurung mesti bali mulih mring asal kamulane. Yang artinya diibaratkan orang hidup ini di dunia itu seumpamanya hanya seperti orang yang singgah minum. Semisal burung terbang lepas dari sangkarnya, kemana hinggapnya kelak, janganlah sampai keliru. Seumpama orang saling kunjung mengunjungi, akhirnya pasti kembali pulang ke tempat asal muasalnya. Pitutur dandang gulo bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa hanya dengan mengetahui kodrat kita sebagai manusia yang akan sampai pada pemahaman kesejatian satu-satunya, yaitu arah dari tujuan hidup yang hakiki secara spiritual, yang mampu menjaga kesucian penglihatan, pikiran, dan hati atau kolbunya, sehingga menjadi pribadi yang baik, yang terhindar dari dosa-dosa lahir maupun dosa-dosa batin, serta memiliki jati diri yang kokoh, kukuh dalam menjaga martabat dirinya di hadapan Sang Pencipta. Pitutur dandang gulo secara spiritual berharap setiap manusia saat pulang kembali ke haribaan Sang Pencipta untuk bisa mendapatkan kebahagiaan hidup sesudah mati. Oleh karenanya, masing-masing harus dapat membawa buah hasil karya yang ditanam di lahan akhirat, atau saat manusia menjalani kehidupan di dunia yang fana, harus mampu menjaga setiap tindakan maupun ucapannya
dengan berusaha menjaga kesucian penglihatan, pikiran, dan kalbunya. Sebagai penutup, ternyata dari beberapa pitutur Jawa yang telah disampaikan membuat kita semakin yakin bahwa sampai dengan saat ini pitutur Jawa masih relevan untuk dijadikan pegangan kita dalam mengendalikan sekaligus mawas diri di dalam menjalani hidup sehari-hari. Oleh karenanya, budaya Jawa amat sangat disayangkan apabila kita sebagai generasi penerus tidak melestarikannya. Sekian, terima kasih atas perhatian dan dukungannya selama ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk terus belajar.